Gimana sih cara untuk membuat konten viral itu? Ini adalah fundamentalnya yang akan dibahas di hari yang keempat ya. Tadi di hari yang ketiga kamu ada space untuk kamu isi halaman-halaman ini supaya kamu bisa cepat ketemu dengan niche-mu, personal branding-mu, lengkap dengan ide dan formatnya. By the way, ini udah paperbook juga, jadi kalau kamu tulis sangat-sangat nyaman. Oke? Sekarang, cara untuk bikin konten viral. Apa sih satu rumus untuk bikin konten viral? Jawabannya adalah ini nih. Bikin konten yang ditonton orang dari awal sampai habis. Semakin lama orang menonton videomu, maka itu semakin bagus. Apalagi kalau mereka sampai ngulang-ngulang, wah videomu tuh lebih gampang viralnya. Ketimbang orang cuma nonton sedikit, setelah itu udah gak nonton lagi videomu ya. Itu adalah rumusnya. Kenapa? Secara singkatnya gini, sosial media pengen untuk orang-orang yang ada di dalam sosial media tersebut selama mungkin bertahan di platform mereka. Nah untuk itu, mereka harus pastikan bahwa video-video yang muncul di FYP, di Explore, di Home, itu adalah video-video yang sudah terbukti bisa membawa orang nonton dari awal sampai habis. Makanya jangan heran ketika kamu nonton FYP, kamu lebih lama nontonnya daripada waktu yang kamu sudah tetapkan. Untuk itu, kalau kita balik logikanya, gimana caranya biar kita yang masuk ke dalam FYP atau kita viral? Ya kita harus bisa ditonton orang dari awal sampai habis atau selama mungkin. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya untuk orang itu bisa nonton video kita dari awal sampai habis. Nah, itulah yang kita masuk ke hari yang kelima, yaitu gimana caranya untuk menulis skrip. Karena skrip yang bagus itu menjamin 80% kontenmu udah viral. Nah, kenapa? Karena kalau kita ngomong aja langsung tanpa skrip, orang-orang itu pasti akan susah untuk nontonin kita dari awal sampai habis. Orang bosan di tengah-tengah. Tapi ketika kita punya skrip, kita bisa ngatur apa yang kita mau ngomong, itu kita bisa ngatur orang itu nggak boleh bosan dengan video kita. Nah, di dalam skrip sendiri itu ada 4 strukturnya. Yang pertama ada yang namanya hook, kedua ada yang namanya foreshadow, ketiga ada yang namanya body, keempat ada yang namanya ending. Nah, hook itu part di mana kita harus bisa mengambil perhatian penonton. Kalau misalnya orang aja tidak tertarik untuk menonton video kita dari awal videonya mulai, bagaimana caranya dia mau nonton video kita sampai selesai? Untuk itu hook itu fungsinya itu. Foreshadow itu berfungsi untuk ngasih tahu di akhir video kita itu mereka bisa dapat apa. Contoh, misalnya video seberapa kaya. Nah, di akhir video seberapa kaya, pasti yang kita kasihkan adalah total kekayaan orang tersebut yang kita bahas. Nah, foreshadow itu ngasih tahu di awal banget, ada sedikit hint bahwa kamu harus nonton video ini sampai habis ya untuk mengetahui kekayaannya dia. Makanya banyak sekali itu jenis-jenis foreshadow yang kayak misalnya, begini cara aku dapatkan 1 miliar rupiah tanpa modal. Itu hook kan. Foreshadownya adalah kamu hanya mengikuti 3 langkah mudah ini, kamu sudah bisa seperti aku. Nah, itu kan berarti kita secara nggak langsung ngasih tahu bahwa di dalam video ini ada 3 langkah. Berarti kamu harus stay sampai langkah yang ketiga sebelum skip video ini kan. Nah, itu fungsi foreshadow. Body ya isi video yang berisikan intisari video tersebut, dan ending itu adalah penutup dari sebuah video. Biasanya di ending ini ada yang namanya call to action yang dimana kita suruh orang follow, like, share, ada juga yang looping dan lain-lain jenisnya. Setelah kamu sudah jago nih untuk bikin skrip, which is ada juga tempat PR-nya untuk kalian bisa nulis skrip ini saatnya dimana kalian harus tahu untuk cara ngomong di depan kamera. Kenapa? Walaupun skripmu sebagus itu, tapi kalau deliverymu kurang atau kamu nggak bisa sampaikan pesan melalui videomu, maka pasti orang juga nggak ada yang mau nonton videomu. Untuk itu cara ngomong di depan kamera itu ada beberapa juga di sini biar bagus.